Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mata kuliah Psikolog Perkembangan kelas A, yaitu yang beranggotakan. Kenalkan, nama saya Rosila Firdausy, NIM 19162000001. Nama saya Fathul Muna dengan NIM 19102020002. Dan saya sendiri Iza Amalia dengan NIM 03. Akan membahas tentang yang pertama, prinsip-prinsip perkembangan, dan yang kedua, aspek-aspek perkembangan, yang ketiga, manfaat pemahaman psikolog perkembangan dalam PKI. Marilah teman-teman kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah prinsip-prinsip perkembangan. Kelompok kami memberikan 3 contoh pendapat para ahli. Yang pertama adalah Paul Bell, yang kedua adalah James Pick, yang ketiga adalah Miller. Prinsip perkembangan menurut Paul Bell, yang pertama adalah perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Yang kedua, perkembangan ditandai dengan kesempatan untuk memilih pengalaman tertentu dan mengabaikan pengalaman yang lain. Yang ketiga, pengaruh faktor biologi dan sosio-budaya bersifat relatif terhadap perkembangan. Yang keempat adalah perkembangan manusia melibatkan berbagai stimulus internal maupun eksternal. Yang kelima adalah perkembangan manusia bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Yang keenam adalah perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial budaya. Pendapat para ahli yang kedua adalah James Pick. James Pick berpendapat yang pertama, setiap tahap perkembangan manusia ditandai dengan upaya mencapai keseimbangan hidup. Yang kedua, setiap tahap perkembangan dipengaruhi oleh tahap perkembangan sebelumnya dan mempengaruhi tahap perkembangan yang berikutnya. Yang ketiga adalah tahap perkembangan manusia bersifat universal. Yang keempat adalah setiap tahap perkembangan sebagai proses menjadi secara integratif. Prinsip perkembangan menurut Miller, yang pertama adalah natural. Perkembangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang kedua adalah kuantitatif, yaitu perubahan fisik yang cenderung semakin meningkat atau menurun kapasitas ukurannya. Yang ketiga adalah perkembangan normatif, yaitu suatu tahap perkembangan individu yang cenderung mengikuti konsep perkembangan secara normal dan formalistik. Selanjutnya adalah perkembangan kesinambungan. Pola perkembangan manusia bersifat kontinu, tanpa ada tahapan yang jelas, tetapi bersifat terus-menerus dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah progresif. Perkembangan progresif adalah perubahan secara fisiologis yang sangat cepat yang dialami pada usia bayi, anak remaja, dan dewasa muda yang diakibatkan oleh makanan bergizi. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang aspek-aspek perkembangan. Aspek perkembangan terdiri dari 7, yaitu aspek fisik dan motorik, aspek kognitif atau intelektual, 3, aspek perkembangan sosial, keempat, aspek perkembangan bahasa, kelima, aspek perkembangan emosi, 6, aspek kepribadian dan seni, dan yang terakhir adalah aspek moral dan penghayatan agama. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah aspek fisik dan motorik. Aspek fisik dan motorik ini mempengaruhi aspek-aspek yang lainnya. Contohnya adalah apabila ada seseorang yang mengalami obesitas, maka bisa jadi dia akan merasa malu, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aspek kognitif atau intelektual. Contohnya adalah seseorang yang memiliki perkembangan kognitif yang baik diharapkan dapat menghayati nilai agama dan sosial yang baik. Yang ketiga adalah aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya, bagaimana dia bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan sebagainya. Dan yang
yang keempat adalah aspek perkembangan bahasa. Menurut Tarigan, pada tahun 2009 ada 2 tahap perkembangan bahasa pada manusia. Yang pertama adalah pralinguistik pertama, yaitu tahapan bayi menangis, bayi mendekut, mendengu, menjerit, dan tertawa. Kemudian tahap pramulilistik yang kedua adalah tahap omong kosong atau tahap kata tanpa makna. Biasanya terjadi pada anak usia awal 2 tahun. Yang kelima adalah aspek perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada manusia tergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Faktor keenam adalah kepribadian dan seni. Menurut Swadianto menjelaskan bahwa hal yang penting dalam perkembangan kepribadian adalah ketetapan dalam pola kepribadian. Kemudian yang ketujuh adalah aspek perkembangan moral dan penghayatan agama. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konsepsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dan interaksinya dengan orang lain. Kemudian, menurut William James, manusia memiliki fitrah untuk mengenal Tuhan dan melakukan ajarannya. Manusia juga pasti mengalami, menerima, bahkan meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Nah, hal tersebut yang disebut dengan pengalaman keagamaan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pemahaman psikolog perkembangan dalam PKI, yaitu dapat membantu menyelesaikan masalah yang dialami konseling dengan cara atau metode yang tepat sesuai dengan pola-pola dan tingkat-tingkat perkembangannya. Selain itu, pengetahuan mengenai psikolog perkembangan akan dapat menimbulkan kesadaran terhadap diri sendiri, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangan dengan baik. Dan ini adalah beberapa sumber-sumber yang kami ambil untuk menyusun PTT pada materi ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.